tepatnya pada 17 November 1896, ia tertarik pada psikologi saat berusia 28 tahun. Vygotsky dalam menyalurkan pemikiran-pemikirannya di dunia psikologi kerap menghadapi rintangan oleh pemerintah Rusia saat itu. Perkembangan pemikirannya meluas setelah ia wafat pada tahun 1934 dikarenakan TBC. Vygotsky merupakan satu di antara tokoh konstruktivis. Sumbangan penting teori Vygotsky adalah penekanan pada hakikatnya pembelajaran sosiokultural. Konsep teori perkembangan Vygotsky. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konsep budaya. Vygotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Vygotsky banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan anak dan pada peran aspek sosial dalam mengembangkan intelektual atau kognitif anak. Konsep teori perkembangan kognitif Vygotsky. Pertama, hukum genetik tentang perkembangan atau Genetic Law of Development. Kedua, zona perkembangan proksimal atau Zone of Proximal Development. Ketiga, mediasi. Teori Vygotsky menekankan beberapa hal. Pertama, lebih berkonsentrasi pada kebudayaan dan bahasa tubuh. Kedua, pikiran non-linguistik. Ketiga, pentingnya faktor sosial dalam perkembangan si anak. Keempat, lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Kelima, bahasa berkembang dari interaksi sosial dengan orang lain. Tahapan perkembangan kognitif berdasarkan perkembangan bahasa. Pertama, pre-intellectual speak. Kedua, naive psikologi. Ketiga, egocentric speak. Keempat, inner speak. Pengaplikasian teori Vygotsky dalam pendidikan. Pertama, bahwa intelektual berkembang pada saat individu menghadapi ide-ide baru dan sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka lakukan. Kedua, bahwa interaksi dengan orang lain memperkaya perkembangan intelektual. Ketiga, peran utama guru adalah bertindak sebagai seorang pembantu atau mediator pembelajaran siswa. Ciri-ciri pembelajaran kognitif teori Vygotsky. Pertama, menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sedemikian rupa. Kedua, mengintegrasikan pembelajaran dengan situasi yang realistik dan relevan dengan melibatkan pengalaman konkret. Ketiga, mengintegrasikan pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sosial. Keempat, melibatkan siswa secara emosional dan sosial. Materi selanjutnya mengenai teori perkembangan Bandura. Tokoh teori Bandura adalah Albert Bandura. Lahir di Alberta pada 1925. Dia memperoleh gelar doktornya dalam bidang psikologi klinis dari University of Iowa, di mana arah pemikirannya dipengaruhi oleh tulisan Miller dan Dollar 1941 yang berjudul Social Learning and Imitation.
Setelah sampai di Stanford University pada 1950-an, Bandura memulai sebuah program penelitian yang mengeksplorasi pengaruh-pengaruh terhadap perilaku sosial. Konsep teori perkembangan Bandura. Sistem Bandura adalah kognitif. Respon perilaku tidak secara otomatis dipicu oleh stimulus eksternal, sehingga seperti robot atau mesin. Menurut Bandura, perilaku dibentuk melalui model atau observasi. Karena itu, teorinya juga disebut sebagai belajar observasional atau observational learning theory, yang merupakan bentuk pembelajaran asosiatif atau associative learning. Penguatan dipandang sebagai respon fasilitator karena diperoleh nilai penguatan yang positif. Teori Bandura juga sering disebut teori hubungan stimulus mediasional. Ciri-ciri pembelajaran model Bandura. Pertama, unsur pembelajaran utama ialah perintah dan peniruan. Kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Ketiga, pelajaran meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, mengingat, peniruan dengan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Kelebihan teori perkembangan Bandura. Pertama, teori Bandura memandang akibat reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Kedua, berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial, dan kognitif. Kelemahan teori perkembangan Bandura. Teknik Bandura mengenai peniruan tingkah laku. Jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui peniruan, sudah pasti terdapat sebagian individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku negatif, perilaku yang tidak diterima dalam masyarakat. Materi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya.